Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Abdul Muhammad, NPM 101001175. Di sini saya berasal dari Fakultas Kedokteran Universitas Islam Bandung, di mana di sini saya akan mempresentasikan artikel spesies saya yang berjudul Faktor Risiko Postpartum Hemorrhage pada Ibu di Puskesmas Nagra, Kabupaten Sukabumi. Nah, postpartum hemorrhage ini sendiri merupakan adanya kehilangan darah sekitar 500 ml per vagina atau 1000 ml setelah persalinan mulai sesar dalam waktu 24 jam. Menurut WHO, PPH merupakan penyebab utama kematian ibu di negara berkembang sekitar 60%. Dan menurut Kemenkes RI tahun 2017, jumlah kematian ibu yang terlaporkan yaitu sebanyak 656 orang atau 76,3 per 100.000 kelahiran hidup. Dari profil kesehatan Indonesia tahun 2020, perdarahan merupakan penyebab utama kematian ibu di Indonesia yang tercatat 1.330 kasus dari total kematian ibu, yaitu 4.627 orang. Di Jawa Barat, penyebab angka kematian ibu dari perdarahan postpartum itu sekitar 30,43%, dan di Kabupaten Sukabumi tahun 2020 terdapat 40 kasus kematian ibu dari 46.935 kelahiran hidup, serta perdarahan merupakan penyebab ketiga dari kematian ibu dengan persentase 17%. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui prevalensi dan hubungan setiap faktor risiko yang menimbulkan masalah terjadinya postpartum hemorrhage di Puskesmas Nagra Kabupaten Sukabumi. Dari metode penelitiannya itu di mana di sini saya mengambil metode analitik kuantitatif untuk mengetahui persentase dan hubungan faktor risiko postpartum hemorrhage melalui pendekatan cross-seksional. Analisis data yang digunakan ada yang pertama ada univariat untuk melihat distribusi frekuensinya, lalu yang kedua itu ada bivariat untuk mengetahui hubungan dari tiap-tiap faktor risiko, yang dimana ujinya itu dilakukan suatu uji sisware. Untuk tempat penelitiannya itu terdapat di Puskesmas Nagra Kabupaten Sukabumi, dan waktu penelitian itu dilaksanakan pada bulan Agustus sampai November 2021. Dari hasil penelitian yang didapatkan, hasil analisis univariat itu yang pertama, usia kurang dari 20 dan lebih dari 35 tahun, persentase yang didapatkan 32,5%, lalu 20 sampai 35 tahun, persentase yang didapatkan 67,5%, dan untuk paritas kurang dari 4, persentase yang didapatkan 91,3%, untuk paritas lebih dari 4, persentasenya didapatkan 8,7%. Lalu untuk tingkat pendidikan SD didapatkan persentase 15,9%, untuk tingkat pendidikan SMP didapatkan persentase 19%, dan untuk tingkat pendidikan SMA didapatkan persentase 65,1%. Dan untuk ibu yang mengalami makrosomia didapatkan persentase 14,3%, dan untuk yang ibu tidak mengalami makrosomia itu didapatkan persentase 85,7%. Lalu untuk ibu yang memiliki riwayat APH itu didapatkan persentase 1,6%, dan untuk ibu yang tidak memiliki riwayat APH didapatkan persentase 58,4%. Lalu untuk ibu yang mengalami postpartum hemorrhage didapatkan persentase 52,4%, dan yang tidak mengalami postpartum hemorrhage itu didapatkan persentase 47,6%. Lalu dari hasil analisis bivariat, hubungan usia dengan postpartum hemorrhage itu diambil metode melalui continuity correction, di mana nilai P didapatkan 0,002, yang artinya itu nilai P kurang dari 0,05. Lalu di mana dari usia dengan postpartum hemorrhage ini terdapat suatu hubungan karena nilai P kurang dari 0,05. Selanjutnya, hubungan varitas dengan postpartum hemorrhage, di mana metodenya itu diambil dari continuity correction. Nilai P yang didapatkan 0,018, sehingga nilai P kurang dari 0,05, yang artinya itu paritas dengan postpartum hemorrhage terdapat suatu hubungan yang signifikan. Lalu selanjutnya, pendidikan dengan postpartum hemorrhage, yang dimana metodenya itu diambil dari percent square. Nilai P didapatkan 0,00, nilai P kurang dari 0,05, artinya terdapat hubungan yang signifikan antara pendidikan dengan postpartum hemorrhage. Selanjutnya, hubungan makrosomia dengan postpartum hemorrhage, di mana metodenya itu diambil dari continuity correction, nilai P yang didapatkan 0,002. Artinya, terdapat hubungan antara makrosomia dengan postpartum hemorrhage karena nilai P kurang dari 0,05. Selanjutnya, hubungan riwayat antepartum hemorrhage dengan postpartum hemorrhage. Metode yang diambil itu dari Fisher Exact Test, nilai P yang didapatkan 0,519, itu artinya nilai P
Artinya nilai P lebih dari 0,05. Sehingga tidak terdapat hubungan antara riwayat antepartum hemorrhage dengan postpartum hemorrhage. Kesimpulannya itu di mana faktor-faktor yang teridentifikasi dalam kejadian postpartum hemorrhage di Puskesmas Nagrah Kabupaten Sukabumi itu meliputi usia, paritas, pendidikan, makrosomia, dan riwayat antepartum hemorrhage. Untuk faktor-faktor yang berhubungan secara signifikan, yaitu diantaranya ada usia, paritas, pendidikan, dan juga makrosomia. Dan yang tidak terdapat hubungan yang signifikan yaitu riwayat antepartum hemorrhage terhadap postpartum hemorrhage. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Berikut presentasi yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.